waktunya yang bisa saya minta waktu Bu Sri untuk wawancara sebentar nih Bu Sri. Langsung saja Ibu, saya akan bertanya tentang selama ini bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kasus dilema etika atau bujukan moral ya. Kalau kasus dilema etika itu menurut saya itu kasus di mana saya itu benar-benar kesulitan untuk mengambil satu keputusan yang mana dua pilihan tersebut itu sama-sama mengandung semuanya baik dan semuanya diperlukan untuk kita. Kemudian untuk yang dilema moral ya, bujukan moral itu satu kasus yang begitu kuat, sangat kuat, tetapi hal tersebut itu arahnya itu ke hal-hal yang tidak benar, tetapi benar-benar itu sulit ditangani atau sulit diarahkan untuk membelok ke arah yang baik, itu begitu. Jadi sama-sama susahnya Ibu, iya. Salah satu yang harus diambil. Kemudian selama ini bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Selama ini yang saya ambil atau langkah bagaimana yang saya ambil itu seperti ini. Apabila ada satu permasalahan yang harus memilih di antara dua item yang mana itu dua-duanya itu kuat, ini juga benar, ini baik, ini sangat diperlukan, ini juga sangat diperlukan, itu saya itu melihat poin mana yang apabila tidak diambil, tidak saya pilih, itu benar-benar yang lainnya tidak berjalan. Nah, yang satu lagi itu walaupun baik, benar, tetapi walaupun sangat pelan dalam masih bisa berjalan walaupun dengan pelan, itu saya kesampingkan dulu. Berarti saya memilih yang ini, yang benar-benar ini itu tidak bisa berjalan kalau saya tidak bisa memilih yang ini, seperti itu. Jadi lebih memprioritaskan yang lebih penting ya Bu. Iya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Sri lakukan selama ini? Ya. Langkah yang diambil ya seperti tadi ketika memilih itu saya mengurutkan mana prioritas yang benar-benar ini sebetulnya kita memerlukan semuanya, tetapi mana hal yang benar-benar saat itu benar-benar kita perlukan dan kita sudah benar-benar siap dengan keadaan, maksudnya keadaan kedinasan kita lah, itu mana yang siap dan semuanya mendukung, itu yang saya ambil. Jadi prioritas diurutkan, ini ini masih bisa berjalan, berarti masih di bawahnya lagi, itu yang paling atas itu yang benar-benar itu sudah harus diambil satu keputusannya itu dengan skala prioritas. Iya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Sri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
sebetulnya itu seperti hampir seperti tadi ya, itu berarti skala prioritas, kemudian kita kembalikan kepada apa sih yang akan kita capai sebetulnya, kemudian apa yang akan kita capai, kemudian tugas kita sebetulnya apa ya, kita kembalikan apa ya, kita bekerja di mana, kemudian hukumnya bagaimana, kemudian tujuan dari yang jelas di sekolah ya, tujuan sekolah kita itu bagaimana, apa yang kita harapkan dan apa yang kita canangkan dari awal kita akan bekerja begitu di kedinasan kita gitu. Itu aja. Dengan mengidentifikasi program kerja gitu, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan menjadi satu tantangan dalam pengambilan satu keputusan itu diantaranya bahwa audien yang terkait dengan permasalahan tersebut itu sumber dayanya itu berbeda-beda, kemudian emosinya juga berbeda-beda, kemudian kemungkinan kesadaran akan tugasnya masing-masing juga tingkatannya berbeda-beda, serta pandangan tentang tugasnya, kemudian merasa ada kepentingan yang lain, itu yang berbeda-beda, itu yang menjadikan satu kesulitan atau satu tantangan ketika saya menghadapi dilema tadi. Jadi lebih ke tingkat SDM, kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab, Ibu. Iya, rasa tanggung jawab pekerjaan, kemudian kalau penyesuaian dengan keadaan di sekolah ya juga, baik dari sarana prasarana dan ya apa yang ada di sekolah gitulah, kemampuan sekolah untuk pengadaan fasilitas juga. Kemudian untuk apakah Bu Sri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Sri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Secara administrasi itu saya tidak punya secara administrasi, tetapi secara secara melihat kebutuhan dan itu ya apa yang mendesak dulu yang diselesaikan, itu saja. Berarti membutuhkan waktu, Ibu, tidak serta-merta mengambil keputusan begitu saja. Iya, tergantung itu permasalahannya apa gitu. Tergantung urgent dan tidak. Iya, betul ini ya. Mana yang urgent itu mana. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, sudah barang tentu ada. Yang pertama itu ya teman-teman juga yang mendukung, kemudian kita punya atasan, kita punya kerjasama dengan, kalau sekolah kan dengan komite, dengan wali murid, dengan bahkan dengan siswa juga kan kita bisa kita libatkan dalam penyelesaian satu permasalahan itu barangkali seperti itu. Banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian sebuah masalah. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sri petik dari pengalaman Bu Sri dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu terutama sekali bahwa
yang namanya belajar itu harus selalu belajar karena ketika kita sudah melangkah ketemu dengan satu permasalahan, ternyata kita jadi merasa, ya Allah, ternyata saya jauh sekali, saya perlu ini, saya perlu belajar ini, ya intinya seperti itu. Dan kita harus belajar dan kerjasama dengan berbagai pihak, kerjasama dengan teman-teman itu dimanapun kita berada. Luar biasa sekali kolaborasi Ibu Sri dalam pengambilan sebuah keputusan, tidak hanya mementingkan atau memandang salah satu pihak tertentu, tapi dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar keputusan yang bisa diambil tidak menyakiti atau merugikan salah satu pihak. Baik, terima kasih sekali Bu Sri untuk waktunya yang telah berkenan saya tanya-tanya nih Bu. Semoga Bu Sri diberi kesehatan dan sukses selalu dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardi Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi Ferawati. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa hari ini Pak kabarnya. Maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang untuk membahas tentang keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Oh nggih, monggo. Saya persilahkan Mbak Dwi, sebisa saya akan kami bantu. Baik, untuk selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Oke, untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral, kita pertama adalah melakukan pengamatan di lingkungan kerja kita. Setelah melakukan pengamatan, kita bisa masuk langsung, terjun, berkecimpung langsung, bergaul langsung dengan semua halayak yang ada di situ untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dilema etika tersebut terjadi. Oke, baik. Berarti dengan langsung terjun ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, ada runtutannya dengan jawaban yang pertama Mbak, bahwa setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kita menemukan latar belakang permasalahan, maka kita melakukan pendekatan khusus untuk pengambilan sebuah keputusan. Namun kalau kita menemukan sebuah kebijakan atau kepentingan yang sama-sama benar, kita harus mendahulukan yang terpenting. Ada bagian yang terpenting di atas yang penting, yaitu menggunakan skala prioritas tergantung kondisi yang ada. Oke, baik. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, maksudnya untuk selama ini? Ya, yang pertama melakukan pengamatan. Setelah pengamatan juga melakukan pendekatan khusus baik secara person maupun secara kelembagaan. Setelah itu baru kita menentukan langkah selanjutnya untuk pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas langkah-langkah yang selama ini kami anggap efektif adalah melakukan dengan cara pendekatan person dengan semua yang terlibat atau yang terkait, sehingga nanti keputusan yang kita ambil tidak menyinggung salah satu pihak tapi bisa diterima oleh semua pihak. Baik. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Adanya kepentingan yang berbeda. Satu kelompok adanya dua kepentingan yang berbeda. Itu yang menjadi
tantangan. Bagaimana kita menyatukan persepsi atau menyelaraskan pemikiran kedua belah pihak untuk bisa melangkah bersama dengan persepsi yang sama. Pemikiran yang luar biasa sekali nih Pak Ardi. Kemudian untuk apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kita lihat kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan secara langsung di tempat, maka kita ambil kebijakan dan keputusan di tempat. Namun apabila kasusnya melibatkan orang banyak, berarti kita harus melakukan pengamatan, identifikasi, dan pendekatan personal, tentunya dengan beberapa tahapan. Ada penjadwalan khusus untuk pendekatan personal agar semua pihak bisa menerima keputusan yang akan kita ambil nantinya. Baik, untuk pertanyaan yang belum yang ketujuh ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada pihak-pihak yang kami andalkan. Karena kita lembaga pendidikan, khususnya di sekolah dasar, kita memiliki lembaga terkait, yaitu komite sekolah. Komite sekolah itulah yang membantu, mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus apapun, ya termasuk dalam kasus-kasus dilema etika tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi kita bisa memahami karakter yang berbeda di setiap tempat kerja kita dan membuat kita menjadi pengalaman bagaimana kita menghadapinya agar semuanya bisa berjalan secara maksimal dan selaras dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Begitu. Baik, luar biasa untuk keputusan yang Bapak ambil dalam mensikapi dua hal yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki kebenaran yang sama nih Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Her, sudah berkenan saya wawancarai untuk kasus dilema etika. Terima kasih sama-sama atas kepercayaannya mewawancari kami. Begitu. Mudah-mudahan semuanya sukses, lancar, Bu Dwi. Amin. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nur Samsi. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah kabar sehat dan lancar. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya di siang hari ini untuk mewawancarai Bapak. Langsung saja ya Pak, untuk siang hari ini saya akan bertanya tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi dilema etika, misalnya kayak anak itu cara berpakaian kurang disiplin, untuk guru misalkan kedatangan yang agak telat, itu termasuk dalam etika, dilema etika. Oke, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Untuk menangani kasus-kasus yang sama-sama benar, ya kita mengambil keputusan yang seharusnya kita prioritaskan terlebih dahulu. Oke, berarti dengan memberi skala prioritas pada permasalahan yang Bapak hadapi, nggih.
Oke, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya kita memilah-milah antara masalah-masalah yang memang harus kita tangani lebih awal, kita tangani lebih utama, mana kita prioritaskan terlebih dahulu dengan cara membuat semacam skala prioritas. Oke, dengan membuat skala prioritas nggih Pak. Baik, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mengutamakan pendekatan musyawarah atau pendekatan secara individu kepada personal yang mengandung yang memiliki masalah-masalah tersebut. Oke, berarti dengan cara bermusyawarah dengan pihak yang terkait ya Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering kita jumpai kadang-kadang dengan keputusan itu ada yang menerima, kadang yang menolak. Itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tadi nggih Pak, dengan pihak yang bisa menerima dan ada penolakan nggih Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk menangani sebuah masalah tersebut ya kita buatkan sebuah jadwal, kita panggil personil yang membuat masalah tersebut, kita panggil secara individu, kita diskusi bareng, kita mencari solusi bareng untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke, baik, berarti dilaksanakan secara terjadwal nggih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita kadang butuh bantuan, kita sharing sama kepala sekolah, dan kita juga minta sharing pada yang lebih tinggi, itu pengawas, untuk memberikan sebuah saran atau yang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, nah yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, beberapa pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari masalah tersebut ya pengalaman yang saya ambil hikmahnya, kita jadi lebih paham dengan karakter manusia. Ada yang positif, ada yang negatif, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya yang sudah berkenan. Saya sibuk, saya selakan sedikit ya Pak untuk melakukan wawancara di siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Bapak sukses selalu dalam bekerja dan selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.